Ya, selamat pagi, Shalom. Halo. Warga jemaat diingatkan agar mengisi daftar kehadiran kebaktian melalui link yang sudah dibagikan di wilayah masing-masing, dan juga diminta agar menonaktifkan mikrofon selama kebaktian selain yang bertugas. Kebaktian kita pada pagi hari ini, Minggu 8 Agustus 2021, akan dilayani Bapak Pendeta Agus Paulus Hussein, MSI Teologi. Kita akan memasuki kebaktian kita dengan kita mempersiapkan hati kita. Mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Puji syukur Tuhan atas kasih karunia-Mu, Engkau telah membangunkan kami pada pagi hari ini dengan keadaan sehat dan segar. Kami mengucap syukur Bapa, pada pagi hari ini kami bisa bersama-sama melakukan kebaktian ibadah kami melalui kebaktian virtual. Biarlah Engkau memberkati setiap anggota jemaat-Mu, setiap perangkat dan jaringan yang kami pakai. Biarlah Engkau memberkati Bapak Pendeta Agus Paulus Hussein yang akan melayani kami pada pagi hari ini. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu mengurapi beliau, sehingga kami bisa mengalami pertumbuhan iman dan merasakan kasih-Mu melalui kebenaran firman yang akan disampaikannya. Engkau juga memberkati penatua yang bertugas dan tim MIK dan Muker yang bertugas pada saat ini. Biarlah kasih karunia yang ada padamu senantiasa memberkati mereka untuk melakukan pelayanannya. Terima kasih Tuhan, ke dalam tangan pengasihan-Mu kami serahkan kebaktian kami ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kebaktian kita akan diawali dengan Kidung Jemaat 1 ayat 1, Haleluya, pujilah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita memasuki kebaktian kita pada minggu hari ini dengan membawa keyakinan kita bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Dan menyertai saudara juga. Mari kita satukan hati kita di dalam doa syukur dan pengakuan dosa. Kita berdoa. Bapa yang baik, Allah yang rahmani, bersyukur di pagi hari ini, Tuhan, Engkau masih memberi kepada kami nafas kehidupan, kekuatan dan kesehatan Tuhan berikan, bahkan juga di antara saudara-saudara kekasih kami yang sedang sakit, Engkau kuatkan mereka. Bahkan di antaranya boleh Tuhan telah sembuhkan. Terima kasih untuk segala kekuatan yang Tuhan berikan ketika kami menghadapi berbagai pergumulan dalam kehidupan kami.
Terima kasih ya Tuhan untuk segala hal yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami, termasuk juga dalam persekutuan ibadah kami saat ini, walaupun masih dilakukan secara online. Bapa Allah yang Maha Baik, kami boleh mensyukuri setiap hari-hari yang Tuhan telah berikan kepada kami, di mana di dalamnya ada banyak berkat pemeliharaan dan kasih setia Tuhan. Namun ya Tuhan, di satu sisi yang lain kami juga menyadari bahwa kami adalah manusia yang lemah, yang penuh dosa, sehingga ada kalanya kami pun melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan dan sesama kami, baik dalam pikiran, perkataan, maupun dalam perbuatan kami. Kami memohon pengampunan-Mu ya Tuhan. Kami mengaku atas segala kelemahan dan keberdosaan kami. Kiranya Tuhan, Engkau berkenan memberikan kami anugerah pengampunan-Mu, sehingga kami beroleh kehidupan yang lebih baik. Terima kasih ya Bapa, inilah ungkapan doa kami, yang kami haturkan di dalam Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pemberitaan anugerah pengampunan disampaikan kepada kita sebagaimana disaksikan di dalam Mazmur 103 ayat 8 sampai dengan yang ke-14 yang menyampaikan demikian. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami beritakan kepada saudara-saudara yang dengan tulus ikhlas mengaku dosa di hadirat Allah, serta mencari keselamatannya hanya kepada Yesus Kristus, bahwa Allah mengampuni dosanya. Amin. Kita menaikkan pujian meski tak layak diriku. Mari kita mempersiapkan Alkitab kita, pembacaan firman Tuhan kita pada saat ini dari Injil Yohanes pasal 6, ayat yang ke-35, kemudian dilanjutkan ayat 41 sampai dengan yang ke-51. Injil Yohanes pasal 6, ayat 35, kemudian ayat 41 sampai dengan 51. Untuk pembacaan firman Tuhan ini, keluarga Ibu Ermi Asih bisa nanti tolong membacakannya ya.
kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita bersatu hati dalam doa. Bapa Allah yang Maha Baik, saat ini di hadapan kami telah terbuka firman-Mu. Kami juga ingin membuka hati kami ya Bapa, agar kiranya kebenaran dan terang firman-Mu bukan hanya sekedar menyentuh hati kami, tetapi menopang dan menguatkan kami untuk meyakini bahwa Engkaulah sang roti yang memberi kehidupan. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu ya Tuhan, Kau curahkan kepada setiap kami saat ini. Sehingga segala sesuatu yang kami lakukan ketika kami membaca dan mendengar, kiranya Roh Kudus yang memampukan kami untuk memahami firman-Mu. Dan Roh Kudus juga yang akan menolong kami, sehingga kami dapat melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Inilah doa kami ya Bapa, yang kami haturkan di dalam nama Yesus Kristus, Sang Roti Kehidupan. Amin. Mangga, Ibu. Baik Pak. Firman Tuhan dari Yohanes 6 ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang Dia, karena Ia telah mengatakan, Akulah roti yang telah turun dari surga. Kata mereka, bukankah Ia ini Yesus, anak Yusuf, yang Ia bapaknya kita kenal? Bagaimana Ia dapat berkata, Aku telah turun dari surga? Jawab Yesus kepada mereka, Jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan Ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah, dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa, hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan roti dari ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang akan kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Ya, demikian pembacaan firman Tuhan kita. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar firman Tuhan, memelihara serta melakukan di dalam kehidupannya. Haleluya. Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, pada kesempatan saat ini, ya bagian pembacaan firman Tuhan kita ini merupakan kelanjutan dari perikop yang sudah kita baca bersama dan sudah kita renungkan bersama pada beberapa waktu yang lalu ya, khususnya di hari Minggu yang lalu. Nah, saudara-saudaraku, kali ini tema kita terkait dengan bagian firman Tuhan kita pada saat ini berbicara tentang Yesus ya sebagai sang roti hidup yang memberi hidup. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita mencoba memaknai akan apa yang menjadi perenungan kita pada saat ini, saya ingin bertanya ya untuk kita semua. Apa yang kita ketahui tentang sorga? Ya,
Nah, di sini tadi saya lihat ada Ibu Sukawati ya. Nah, Ibu Sukawati bisa dibuka dulu mic-nya. Baik, Pak. Nah, kira-kira saya ingin tahu nih gitu ya, menurut Ibu gitu ya, apa sih yang Ibu ketahui tentang sorga itu, Bu? Ya. Baik, saya akan sampaikan sedikit. Ya. Menurut pemahaman saya tentang surga adalah tempat di mana ada kedamaian, lagi keluh kesah, sakit, penderitaan, segala-gala macam penderitaan di sana tidak ada, diganti dengan hidup yang penuh damai. Kita hidup bersama dengan Tuhan Yesus yang bisa kita lihat secara langsung. Kalau sekarang kan iman kita masih berharap untuk melihat, tapi di sorga nanti kita akan hidup menyembah Dia dengan sepuas-puasnya. Tidak ada lagi batas waktu, tidak ada lagi batas-batas yang menghambat kita untuk melakukan kebaikan. Di sana penuh sukacita. Itu menurut pandangan saya, Pak. Jadi saya rindu ke sana, Pak. Iya, betul. Ya, semua kita merindukan hal itu. Terima kasih, Bu Sukawati. Ya. Sama-sama, Pak. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apa yang disampaikan Bu Sukawati tadi, itu tidak terlepas dari memang apa yang kita pahami sebagai orang Kristen terkait dengan gambaran tentang sorga. Ya. Nah, itu didasari ya terkait dengan gambaran tentang sorga itu, saya ambil contoh saja gitu ya. Di sini singkatnya adalah di dalam kitab Wahyu ya. Tadi sudah digambarkan oleh Bu Sukawati, betul seperti itu ya. Gambaran fisik tentang sorga ini di dalam kitab Wahyu digambarkan sebagai sebuah keadaan yang penuh damai sejahtera, penuh sukacita. Tidak ada lagi kejahatan, tidak ada lagi sakit penyakit, tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi penderitaan. Itu yang digambarkan di dalam kitab Wahyu, ya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, namun selain daripada yang digambarkan seperti itu yang kita pegang ya, itu yang benar. Namun ada kalanya juga, gitu ya, masih ada orang-orang yang memahami secara keliru tentang sorga ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Ya. Nah, ini ada sebuah kisah ya, suami istri ya, satu ketika mereka masuk surga ya dalam cerita ini. Dalam kehidupannya sehari-hari, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ya sepasang suami istri ini ya, mereka menjalani kehidupan dengan ketat sekali ya, menjalankan pola hidup sehat ya. Misalnya saja mereka melakukan diet yang sangat ketat sehingga nyaris mereka menjadi orang yang vegetarian. Nah, puji Tuhan bahwa suami istri ini mencapai umur yang panjang, dan dalam kisah ini mereka meninggal secara bersama-sama ya dalam usia lanjut ya, jarang ya yang seperti itu ya. Nah, di sorga ya dikisahkan di dalam cerita ini mereka itu diundang ke sebuah perjamuan yang mewah ya. Apa yang terjadi? Nah, di situ ternyata gitu ya, mereka di sini melihat gitu ya bahwa banyak sekali makanan-makanan yang enak ya di sini ya. Aneka hidangan tersajikan di sana yang dulu tidak berani mereka sentuh saat masih di bumi, ini ternyata semua pada saat itu tersaji berlimpah di sorga. Nah, ternyata gitu ya, di sorga itu ya, dalam cerita ini ya mereka tidak perlu berpantang makanan. Ya, dijelaskan bahwa silakan, tidak ada yang dipantang. Ya, mendengar penjelasan ini, si sang suami ini kemudian dia menggerutu kepada istrinya, gitu ya. Tuh, lihat tuh. Gitu. Kalau kamu tidak memaksaku makan rebus-rebusan tanpa garam dan juga makanan hambar lainnya, mungkin 20 tahun lalu aku sudah sampai ke sini, kata suaminya. Tahu nggak? Gitu. Aku bisa lebih cepat ke sini dan bisa makan enak, kata suaminya, gitu ya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, bayangkan jika kehidupan di sorga seperti cerita fiksi di atas tadi ya yang saya sampaikan. Dan bagaimana kita bisa membayangkan cara berpikir seperti cara berpikir sang suami tadi.
Di sorga kita bisa makan enak sepuasnya, tidak perlu memikirkan kolesterol, tidak perlu memikirkan darah tinggi, tidak perlu memikirkan asam urat dan penyakit-penyakit yang lainnya. Lalu kita bisa berpikir, lebih baik makan sepuasnya di dunia, cepat meninggal, dan nanti kita akan makan sepuasnya di sorga. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ini adalah pemahaman yang keliru tentu saja. Yang memahami bahwa nanti di surga itu bisa makan sepuasnya. Apakah memang demikian yang disebutkan dengan makanan yang kekal? Apakah demikian yang disebutkan dengan makanan yang dari surga? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bacaan firman Tuhan kita saat ini dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 35, kemudian ayat 41 sampai dengan 51, sekali lagi kita memahami ini tidak bisa dilepaskan dari konteks bacaan yang minggu lalu sudah kita bahas, ya. Kita sudah menerima roti kehidupan dan kita diajak untuk berbagi. Artinya apa? Di sini kita mengacu pada apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa akulah roti hidup. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada saat ini kita bisa melihat bagaimana respon dari orang-orang Yahudi yang mendengar pengajaran Yesus di rumah ibadat di Kapernaum. Pertama-tama, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, mari kita melihat konteks peristiwa itu. Ya, apa sebenarnya yang terjadi pada saat itu? Saat itu adalah menjelang hari raya Pondok Daun. Itu di dalam Yohanes pasal 7 ayat yang kedua digambarkan tentang situasi dalam proses percakapan Tuhan Yesus dalam bacaan kita pada saat ini. Nah, saudara-saudaraku, dalam tradisi Yahudi di zaman Tuhan Yesus pada saat itu, ya, hari raya Pondok Daun ini adalah merupakan festival panen, ya, panen utama, dan ini juga sebagai pengingat mereka, ya, pengingat ketika mereka keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Yaitu ada di dalam Imamat pasal yang ke-29 yang menjelaskan tentang hari raya Pondok Daun. Ya, Bapak, Ibu bisa kalau ingin lebih dalam lagi mengetahui tentang hari raya Pondok Daun, ya, silakan dibaca di dalam Imamat pasal yang ke-29. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dalam suasana itulah orang-orang Yahudi mendengar perkataan Tuhan Yesus pada saat itu mengenai roti yang datang dari sorga. Roti yang datang dari Allah. Nah, tentu apa yang ada dalam pikiran orang-orang Yahudi itu tidak lain adalah mereka mengingat ketika peristiwa mana, ya. Mana itu adalah roti yang datang dari Allah, ya. Ketika mereka berada di padang pasir, ya, di padang gurun, Tuhan setiap pagi menurunkan mana yang kemudian itu menjadi bahan dasar mereka membuat roti. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, ketika Tuhan Yesus mengatakan mengenai dan mengajarkan tentang roti yang datang dari sorga, otomatis ternyata mereka langsung berpikiran dalam peristiwa beberapa waktu yang lampau ketika peristiwa nenek moyang mereka keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Yaitu mereka mendapatkan mana, ya. Nah, saudara-saudaraku, respon pernyataan, ya, yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada mereka ini rupa-rupanya direspon secara keliru, ya. Respon mereka atas pernyataan Yesus ini menjadi salah. Kenapa? Karena ketika Tuhan Yesus menyatakan seperti itu, akulah roti hidup, mereka menyangka bahwa Yesus menyebut dirinya sebagai roti yang turun dari surga. Nah, tentu saja Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, orang-orang Yahudi ini mereka menentang pemahaman bahwa Yesus turun dari surga. Karena mereka apa? Karena mereka mengenal siapa orang tua Yesus seperti dikatakan tadi di dalam bacaan kita. Bagaimana engkau mengatakan gitu? Padahal Yesus kan sebenarnya tidak mengatakan bahwa dia itu adalah roti yang turun dari surga. Yesus mengatakan akulah roti hidup. Tetapi mereka punya pemahaman tersendiri, orang-orang Yahudi ini, yang menyangka bahwa Yesus mengatakan bahwa dia adalah roti yang turun dari surga.
sehingga mereka memandang ya bahwa Yesus itu turun dari surga itu seperti mana. Karena mereka kenapa mengatakan menyaksikan itu? Karena mereka mengenal orang tua Yesus, mereka tahu betul. Karena Kapernaum ini adalah merupakan tempat di mana Yesus menjalani kehidupan masa kecilnya bersama dengan orang tuanya. Jadi orang-orang yang hadir pada saat itu dapat dipahami ada di antara mereka yang tahu betul siapa orang tua dari Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, mereka mulai berbisik-bisik ya orang Yahudi ini di antara satu dengan yang lain. Dan kemudian mereka menuduh bahwa Yesus berbohong. Dan mereka mengatakan bahwa ini pasti Tuhan Yesus mengada-ngada. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di sini kita bisa melihat ya bahwa Tuhan Yesus seperti yang saya katakan tadi, dia tidak pernah mengungkapkan akulah roti yang telah turun dari sorga. Yang Yesus katakan adalah akulah roti hidup. Nah, di sini Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, kalau kita mencermatinya, ini menunjukkan arti yang berbeda. Orang-orang Yahudi pada saat itu melihat roti secara fisik yang turun dari sorga seperti mana. Sedangkan apa yang dikatakan oleh Yesus, yang dimaknai oleh Yesus, ya, tidak lain Yesus fokus pada roti yang bersifat hidup dan memberi kehidupan. Dapat dibandingkan di dalam ayat yang ke-33, roti yang dari Allah itu memberi hidup pada dunia, dikatakan seperti itu. Nah, oleh karena itulah Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, kemudian Tuhan Yesus menjelaskan bahwa roti hidup itu bukan memberi rasa kenyang pada perut, seperti mukjizat yang telah sebelumnya mereka saksikan dan mereka alami ketika Tuhan Yesus dengan 5 roti dan 2 ikan memberi makan begitu banyak orang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, Yesus menegur mereka pada saat itu, orang-orang yang hadir pada saat itu. Dan sini Tuhan Yesus menjelaskan kepada mereka bahwa apa yang dimaksudkan tentang hal itu yang dipahami oleh orang-orang Yahudi ini adalah sesuatu yang tidak benar. Dan dalam penjelasannya itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, Tuhan Yesus juga merujuk pada apa yang akan dilakukan, yaitu melalui pengorbanannya di kayu salib yang nanti akan terjadi. Roti hidup itu bukan memberikan rasa kenyang pada perut, tetapi pada keselamatan hidup. Dan ini merujuk pada peristiwa kematian Yesus di kayu salib. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, di sini Tuhan Yesus hendak menegaskan bahwa dia tidak berbicara mengenai roti yang sudah pernah diberikan, melainkan roti yang akan diberikan nantinya. Tuhan Yesus tidak berbicara soal makanan, tetapi tentang kehidupan dari roti hidup. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, didasarkan pada apa yang dikatakan oleh firman Tuhan kita pada saat ini, hikmah apa yang bisa kita dapatkan? Hikmah apa yang bisa kita kemudian terapkan di dalam kehidupan kita pada saat ini? Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, kita seringkali lebih fokus pada hal-hal yang bersifat yaitu mengenyangkan, bukan menghidupkan. Misalnya saja Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku membeli sesuatu bukan untuk memenuhi kebutuhan kita, tetapi misalnya itu ditujukan untuk lebih memuaskan kita. Fokus pada hidup itu menjadi hal yang penting. Dikatakan di dalam Matius 6 ayat 25, bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan? Itu sebabnya, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus menjelaskan bahwa dia adalah roti hidup yang menuntun kita pada kehidupan untuk bisa menghadapi segala tantangan saat ini. Tuhan Yesus, ia mati di kayu salib agar kita hidup dan memiliki masa depan yang kekal. Ini yang kita alami.
Ini yang harus kita yakini dalam kehidupan kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dalam kehidupan kita diingatkan, manusia pada saat ini kita paham betul, kita harus bekerja, ya. Tetapi fokus hidup kita jangan kerja terus, tetapi kita melupakan Tuhan. Jangan seperti itu. Fokus hidup kita bukan pada pekerjaan. Fokus hidup kita bukan pada makanan. Ada hal yang lebih penting dari makanan. Ada hal yang lebih penting dalam kehidupan kita yang harus kita lakukan, yang harus kita pahami. Yaitu bagaimana kita berfokus pada pribadi yang memberi kehidupan, yaitu Yesus. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, entah bagaimana kita bisa menjadi pengikut Yesus, mungkin kita berbeda-beda, ya. Ada kita yang menjadi pengikut Yesus mungkin dari lahir. Kita mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Ada yang seperti itu, sehingga kemudian mengubah hidup, sehingga menjadi percaya. Tetapi apapun itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, baik kita yang sudah Kristen sejak lahir, maupun kita yang mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Kristus, kita tidak bisa mengesampingkan bahwa semuanya itu adalah merupakan karya Allah dalam kehidupan kita. Allah sendiri yang mengajar kita. Allah sendiri yang membentuk kehidupan kita. Allah sendiri yang membuatnya kita mengenal Dia, datang serta percaya pada Yesus. Tujuannya hanya agar kita memiliki keselamatan. Tujuannya agar kita memiliki kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera yang diberikan oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Dan bersyukur ketika kita saat ini menjadi percaya. Karena Yesus yang sudah memilih kita. Karena Tuhan Yesus yang sudah menarik kita. Bukan kamu yang memilih aku, kata Tuhan Yesus, ya. Ketika ada murid-muridnya, ya, kepada murid-muridnya dia berkata seperti itu, tetapi akulah yang memilih kamu. Jadi tidak terlepas bahwa itu adalah karya Allah dalam hidup kita. Ini yang harus kita syukuri, Bapak, Ibu. Kenapa? Karena kita sudah diberikan kesempatan mendapatkan kehidupan yang kekal. Yang ketiga, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Di sini kita diingatkan, ya, bahwa percakapan Tuhan Yesus dengan orang-orang Yahudi yang mendengar pengajaran Yesus mengajarkan kepada kita bahwa cara berpikir manusia itu belum tentu sama dengan cara berpikir Tuhan. Seperti tingginya langit dan bumi, demikian, ya, rancangan Tuhan dan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa menyelami apa yang menjadi rencana dan maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kenapa cara berpikir manusia berbeda dengan cara berpikirnya Tuhan? Karena ada kalanya cara berpikir manusia itu cenderung sempit, dibatasi pada masa lalu dan pengaruh kondisi pada saat itu seperti orang-orang Yahudi pada saat itu. Ketika Tuhan Yesus berkatakan, akulah roti hidup, mereka berpikir bahwa itu seperti ketika mereka, nenek moyang mereka mendapatkan mana yang dari surga ketika dalam perjalanan di padang gurun menuju tanah perjanjian. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, demikianlah juga terkadang di dalam kehidupan kita pada saat ini. Terhadap situasi yang kita alami. Ketika ekonomi kita menurun, misalnya akibat dampak dari pandemi ini, kita bersungut-sungut karena tidak memahami maksud Tuhan dari peristiwa yang kita alami pada saat ini. Ketika misalnya Tuhan izinkan, ya kita saat ini mengalami paparan dari virus corona ini, kita bersungut-sungut karena kita tidak memahami maksud Tuhan dari peristiwa itu. Kenapa kemudian Tuhan mengizinkan kita mengalami terpapar oleh virus corona? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, terkadang cara Tuhan untuk kemudian Ia memberikan kemurahan dan kebaikannya kepada kita, Tuhan melakukannya dengan cara yang berbeda. Cara yang tidak kita bisa pikirkan secara manusia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, oleh karena itu belajar dari hal ini, maka kita pun
kiranya terus mampu untuk selalu mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Bersandar kepada Tuhan, peristiwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Saudara-saudara kita, saya lihat di sini ya, tadi ada Pak Ruswan ya, yang sedang menjalani juga masa isolasi mandiri. Tetap kuat, tetap sabar ya Pak ya. Menjalani semuanya ini, Tuhan pasti punya rencana yang baik untuk Bapak. Tuhan pasti akan meneguhkan dan memulihkan Bapak. Di balik peristiwa ini Tuhan pasti memberikan kasih dan kebaikannya bagi Bapak dan keluarga. Dan juga saudara-saudara kasih yang lainnya, di dalam situasi pergumulan apapun, di dalam berbagai tantangan kehidupan apapun yang kita miliki, yang kita hadapi pada saat ini. Mari kita tidak seperti orang-orang Yahudi tadi yang bersungut-sungut atas situasi dan keadaannya. Tetapi bagaimana kita menjadi pribadi-pribadi yang bersandar, berserah, dan berjuang bersama dengan Tuhan Yesus melewati masa-masa sulit yang Tuhan izinkan kita alami pada saat ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, hikmah firman Tuhan selanjutnya mengingatkan juga kepada kita. Firman Tuhan pada saat ini mengajak kepada kita untuk melihat pada perjalanan iman kita di dalam memandang karya Allah dalam Yesus Kristus yang memberi kehidupan. Saudara-saudaraku, seringkali kita salah mengerti akan rencana Allah. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, seringkali di dalam kehidupan kita fokus pada masa lalu yang membuat kita pesimis dalam menjalani hari ini dan masa depan. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan Yesus menyelamatkan kita supaya apa? Supaya kita dapat menatap masa depan. Yesus sang roti hidup yang memberi kehidupan. Satu saat nanti Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, kepada kita semua akan diberikan sorga seperti yang dinyatakan di dalam kitab Wahyu tadi. Keadaan yang penuh damai sejahtera, keadaan yang penuh sukacita. Bukan soal makanan, nanti di sana banyak makan enak. Bukan soal nanti di sana ada bidadari atau bidadara ya yang akan diberikan kepada kita. Bukan itu. Tapi sebuah kondisi dan keadaan yang penuh damai sejahtera. Yang penuh sukacita diberikan kepada kita. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di sini kita harus meyakini bahwa Yesus datang ke dunia ini, Tuhan Yesus sudah menebus kita dari belenggu dosa, tidak lain agar kita mampu untuk terus berjalan dalam segala situasi yang kita hadapi, tatap masa depan kita. Walaupun saat ini kita mengalami kesulitan, tantangan, penderitaan apapun di dunia ini, tataplah masa depan, kehidupan nanti yang akan kita dapatkan dalam kesetiaan kita, dalam keimanan kita kepada Yesus Kristus. Surga akan diberikan kepada kita. Kehidupan kekal, kehidupan yang penuh damai sejahtera. Tuhan Yesus, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku adalah roti hidup yang membawa kita pada kehidupan dalam damai sejahtera yang kekal. Sehingga kita tidak perlu takut, sehingga kita tidak perlu khawatir dalam menjalani seluruh tantangan kehidupan kita pada saat ini, termasuk dampak dari pandemi yang kita hadapi bersama pada saat ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, yang terakhir berkaitan firman Tuhan kita pada saat ini, kita juga diingatkan ya, agar kita menjadi orang yang terus percaya. Sekali lagi, kita diajak melalui firman Tuhan ini untuk menjadi orang yang terus percaya bahwa Allah tidak berhenti berkarya. Yakinlah bahwa Allah tidak berhenti bekerja untuk mendatangkan damai sejahtera, untuk mendatangkan keselamatan bagi setiap umatnya, termasuk kita. Dengan demikian, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, kita akan terus ya mendatangkan juga kehidupan yang benar ketika kita menjalani kehidupan di dunia ini. Yakin bahwa Tuhan terus berkarya dalam hidup kita, maka respon kita adalah bagaimana kita terus berupaya juga untuk menjalani kehidupan yang benar pada saat ini. Kehidupan yang penuh damai sejahtera, kehidupan yang bukan sungut-sungut itu, bukan nanti juga yang akan kita peroleh di sorga nanti, tetapi juga dalam konteks kehidupan kita di dunia ini. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, kita juga menabur kehidupan seperti Yesus, sang roti hidup yang telah memberi kehidupan kepada kita. Mari kita juga memberi kehidupan
damai sejahtera, sukacita kepada setiap orang yang ada di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati dan menguatkan kita, sehingga kita mampu melewati masa sulit ini, karena ada Tuhan Yesus menopang dan menguatkan kita bersama dengan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, mari kita bersama gereja dari segala abad dan tempat, kita akan nyatakan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan menyampaikan persembahan, merupakan ungkapan syukur kita. Persembahan dapat disampaikan melalui QR Code yang seperti yang ditampilkan di layar, atau melalui rekening gereja, atau melalui pengurus wilayah dan penatua pembina wilayah masing-masing. Firman Tuhan dari 2 Korintus 9 ayat 8 sampai 9 akan mendasari kita untuk menyampaikan persembahan kita, yang berbunyi demikian. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Kita iringi persembahan kita dengan menyanyikan lagu dari PKJ 145 ayat 1. Aku melangkah ke rumah Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan satukan hati kita di dalam doa persembahan dan doa syafaat yang nanti akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang Maha Baik, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kepada kami agar fokus hidup kami tidak pada soal makanan, tidak pada hal-hal yang bersifat lahiriah dan duniawi. Tetapi biarlah kiranya Tuhan kami fokuskan hidup kami pada kehidupan itu sendiri, di mana Tuhan sudah memberi kepada kami kehidupan. Maut bukanlah merupakan hal yang menakutkan, karena maut sudah dikalahkan oleh Yesus Kristus yang telah bangkit, sehingga melalui itu kami beroleh pengharapan untuk mendapatkan kehidupan yang kekal. Biarlah kiranya Tuhan keyakinan ini yang akan terus meneguhkan dan menguatkan iman percaya kami,
sehingga apapun situasi dan kondisi yang kami hadapi saat ini, kami tetap menaruh keyakinan dan pengharapan kepada Yesus Kristus, di dalam Yesus Kristus, sehingga kami penuh rasa optimis dalam menjalani kehidupan kami saat ini. Khususnya juga ya Tuhan, di tengah-tengah situasi pandemi pada saat ini dengan berbagai dampaknya, kiranya Tuhan Engkau selalu meneguhkan dan menguatkan kami, agar kami senantiasa memiliki keyakinan dari Tuhan, bahwa kami pun mampu melewati masa-masa sulit saat ini dengan Tuhan. Bapa, kami menyatukan hati kami. Kami ingin berdoa untuk upaya-upaya yang saat ini sedang dilakukan untuk pengobatan Dr. Erik di Rumah Sakit Cipto. Tuhan berkati kiranya segala upaya tindakan yang akan dilakukan. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa, Engkau adalah Allah yang Maha Baik. Tuhan akan meneguhkan dan menguatkan Dr. Erik bersama dengan keluarga di dalam menjalani situasi sulit yang saat ini mereka hadapi. Tuhan berkati agar melalui berbagai upaya-upaya itu menjadi jalan untuk mendatangkan kebaikan dan kesembuhan bagi Dr. Erik. Demikian juga ya Tuhan, kami memohon penyertaan dan kasih Tuhan untuk Ibu Herlin, istri dari Pendeta Emeritus Kelana Noron, yang saat ini juga menjalani situasi yang sulit di rumah sakit oleh karena situasi dan keadaannya. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap upaya-upaya yang dilakukan, baik itu terkait dengan kebutuhan darah untuk proses pemulihannya, maupun juga upaya-upaya tindakan lain yang saat ini dilakukan. Biarlah melalui semuanya itu, Tuhan Kau juga boleh pakai untuk mendatangkan kembali kebaikan dan kesehatan bagi Ibu Herlin. Demikian juga Pendeta Emeritus Kelana Noron yang juga masih menjalani masa isolasi mandiri. Kiranya Tuhan juga berikan kesabaran kepada dia, kekuatan, bahkan juga kesembuhan di dalam menghadapi situasi-situasi sulit ini ya Bapak. Kami juga membawa di dalam doa untuk saudara-saudara kekasih kami yang saat ini menjalani pemulihan di rumah. Baik itu karena paparan COVID maupun juga karena lanjut usia, maupun juga karena berbagai kondisi sakit lainnya yang dihadapi. Kami menyerahkan ke dalam pemeliharaan Tuhan Ibu Esther Marsani, Ibu Maya Sihombing, Bapak Kim Yang, Bapak Tony Bungaran Aritonang, Pak Kusnadi Sairin, Ibu Kun Maryatin, untuk Bapak Sarvin, Bapak Sunarta Slamet, Bapak Haryanto, Ibu Cecilia, Ibu Haryanti, Bapak Budiman, untuk Bapak Andri Jaikin, Ibu Lestari, Bapak Basuki, anak kekasih Sefira, Ibu Hana Suratina, untuk Bapak Bertolens Detan, Ibu Oktavina Yudiarti, untuk Ibu Dian, Ibu Kurnia, Saudara Daniel Abednego, untuk Bapak Yanes, Saudari Jesse, dan untuk Bapak Budiman, Bapak Haryanto, Ibu Muria, Bapak Nur Sahid, demikian juga untuk Bapak Ruswan dan keluarga. Bapak Surgawi, Allah yang Maha Baik, kami percaya Tuhan juga hadir bersama-sama dengan saudara-saudara kekasih kami ini. Tuhan meneguhkan dan menguatkan mereka di dalam segala perjuangan untuk mendatangkan kembali kesembuhan dalam kehidupan mereka. Keluarga yang mendampingi berikan kesabaran. Demikian juga ya Bapak, kami memohon penyertaan Tuhan untuk saudara-saudara kekasih kami yang mengalami pergumulan dalam rumah tangga, dalam pekerjaan dan usaha terdampak oleh karena pandemi ini, untuk proses pembelajaran anak-anak yang masih dilakukan secara daring, untuk saudara-saudara kekasih kami yang bergumul di dalam iman, Tuhan Kau meneguhkan dan menguatkan mereka juga dalam segala situasi dan keadaannya. Demikian juga ya Bapak, kami memohon penyertaan dan kasih Tuhan untuk saudara-saudara kekasih kami yang nanti boleh menjadi bagian dalam kehidupan persekutuan kami. Untuk Bapak Antoni Leonardo Filemon, untuk keluarga Priyadi Sabajan, untuk Saudari Revi Rosdianti. Tuhan, kami bersyukur untuk kehadiran saudara-saudara kekasih kami ini yang boleh menjadi bagian persekutuan Jemaat GKP Immanuel Karawang. Biarlah kami dimampukan untuk sehati sepikir, saling menopang, mendoakan, dan menguatkan satu dengan yang lain. Demikian juga ya Bapak, kami saat ini ingin menyampaikan juga rasa syukur kami atas kasih dan penyertaan Tuhan untuk saudara-saudara kekasih kami yang berulang tahun dari tanggal
8 Agustus sampai dengan 14 Agustus. Tuhan berkati, Tuhan sertai di dalam kehidupan kami. Tuhan yang akan menopang dan menyertai saudara-saudara kekasih kami yang berulang tahun, baik dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, maupun juga yang masih bersekolah. Kiranya berkat dan kasih setia Tuhan selalu menopang dan meneguhkan saudara-saudara kekasih kami ini. Bapa yang baik, Allah yang penuh kasih, kami juga memohon kekuatan dan penghiburan yang berasal daripada Tuhan untuk saudara-saudara kekasih kami yang berduka cita. Untuk keluarga almarhum Bapak Salmon Sitanggang, untuk keluarga almarhumah Ibu Mariamin Hayebeahan. Demikian juga ya Tuhan, kami memohon penyertaan dan kasih Tuhan, kekuatan dan penghiburan untuk keluarga almarhumah Ibu Rosiana Simanjuntak. Kami berdoa juga untuk keluarga almarhumah Ibu Rosinah Jalimun, agar mereka semua dikuatkan oleh Tuhan di dalam menghadapi duka citanya. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan Tuhan, sehingga semua proses pemakaman saudara-saudara kekasih kami ini semua berjalan dengan lancar, dengan baik. Dan biarlah Tuhan yang akan terus menguatkan dan menopang keluarga yang ditinggalkan di dalam menjalani kehidupan mereka. Kami juga ingin berdoa ya Bapa untuk proses yang dijalani pembangunan gedung sekolah minggu dan serbaguna di jemaat kami. Tuhan, Engkau cukupkan dengan berkat-berkat Tuhan untuk setiap hal yang kami butuhkan dalam proses pembangunan ini. Ketika DS, para pekerja, Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan hikmat, agar semua proses yang dirancangkan, direncanakan pada prakteknya, kiranya semua bisa berjalan lancar dan baik. Kami ingin berdoa juga ya Tuhan untuk setiap proses kegiatan-kegiatan kami yang dilakukan secara online. Kiranya Tuhan Engkau memberikan kepada kami pengharapan bahwa kami pun pada akhirnya akan dapat kembali melakukan aktivitas kami secara onsite. Untuk itu kami memohon penyertaan Tuhan untuk setiap upaya yang dilakukan oleh pemerintah, di mana kami juga ada di dalamnya. Vaksinasi dan juga PPKM yang masih terus dilanjutkan pada saat ini, biarlah ini menjadi bagian yang akan mendukung di dalam memutus mata rantai paparan dan juga menjadikan proses paparan virus corona ini akan semakin lebih sedikit lagi, dan pada akhirnya juga akan kembali secara normal. Keadaan kami, kesehatan kami, pekerjaan kami, aktivitas kami semua berjalan dengan baik kembali ya Bapak. Bapak Surgawi, Allah yang penuh kasih, kami juga ingin berdoa untuk setiap rencana-rencana pemberkatan pernikahan yang akan dilakukan di jemaat kami. Kiranya rencana-rencana baik ini Tuhan berkati, Tuhan sertai, agar pada waktunya semuanya juga berjalan lancar dan baik. Bapak bersyukur bahwa kami saat ini boleh memberikan rasa sukacita kami atas berkat-berkat Tuhan melalui persembahan yang sudah diberikan. Berkati setiap tangan-tangan yang telah memberikannya Bapak dengan berkat-berkat yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih ya Bapak, inilah segenap doa-doa kami yang kami haturkan semuanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami akan menyampaikan pokok-pokok warta jemaat sebagai berikut. Kebaktian kita pada pukul 6 dan pukul 9 akan dilayani oleh Bapak Pendeta Agus Paulus Hussein, MSI Teologi. Kebaktian pukul 17 dan pos kebaktian dilayani oleh Ibu Pendeta Ana Mariani Sarniem, STH. Atestasi masuk. Berdasarkan surat atestasi masuk dan setelah melakukan percakapan dengan majelis jemaat, maka terhitung sejak hari Selasa 3 Agustus 2021, nama-nama berikut resmi menjadi anggota jemaat GKP Immanuel Karawang. Bapak Antoni Leonardo Velemon, anggota Kepala Keluarga, anggota Sidi, Lukas Antoni, anak,
bertempat di Desa Duren Klari, wilayah 7. Keluarga Bapak Priyadi Sabajan, Kepala Keluarga, anggota Sidi, Ermiasi, istri, anggota Sidi, Leonil Pandia Sabajan, anak, anggota Baptis, Arthur Danendra Laksana Sabajan, anak, anggota Baptis, bertempat di Perumnas BPJ, anggota wilayah 6. Saudari Revi Rosdianti, anggota Persiapan Baptis dan Sidi, bertempat di Jakarta, wilayah 4. Resmi menjadi anggota Jemaat GKP Immanuel Karawang. Majelis Jemaat menyambut kehadiran Bapak dan Ibu saudara-saudari dalam Persekutuan Gereja Kristen Pasundan Immanuel Karawang. Pembinaan warga jemaat dilakukan pada hari Rabu 11 Agustus 2021 pukul 19 sampai 21 melalui Google Meet, yaitu tentang pemaparan P3DS. Berita duka cita, telah dipanggil Bapa di surga. Yang pertama, Bapak Salmon Sitanggang, 78 tahun, meninggal pada tanggal 21 Juli dan dimakamkan pada tanggal 23 Juli di Samosir, Sumatera Utara. Yang kedua, Ibu Mariamin Habiahan, 79 tahun, orang tua dari Ibu Dorlan Sitanggang, wilayah 10, dan Ibu mertua dari Ibu Tio Kukun Habiahan, wilayah 6, meninggal pada tanggal 27 Juli dan dimakamkan pada tanggal 29 Juli di Samosir, Sumatera Utara. Yang ketiga, Ibu Rosiana Simanjuntak, 55 tahun, kakak dari Ibu Delima Simanjuntak, wilayah 5, meninggal pada tanggal 3 Agustus 2021 di Pematang Siantar dan telah dimakamkan di Pematang Siantar. Yang keempat, Ibu Rosina Jalimun, 64 tahun, wilayah 4, ibunda dari Bapak Arif Jalimun, wilayah 3, meninggal pada tanggal 6 Agustus 2021 dan dimakamkan pada tanggal yang sama di pemakaman TPU Mulia, Karawang. Atas nama jemaat, Majelis Jemaat menyampaikan turut berduka cita. Kiranya keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan penghiburan dari Tuhan. Pemberkatan nikah akan dilangsungkan atas Saudara Eko Hadireja Harsono, putra dari Bapak Suhartoni dan Ibu Elizabeth Pramulyati almarhum, wilayah 4, dengan Saudari Putri Purnamayanti Boru Sitepu, putri dari Bapak Radu Sitepu dan Ibu Sester Boru Ginting. Dilayani di GKP Immanuel Karawang, Sabtu 28 Agustus pukul 13. Persiapan pemberkatan nikah akan dilakukan pada hari Jumat 13 Agustus pukul 19 secara online. Pemberkatan nikah tersebut hanya dihadiri maksimal 10 orang. Layanan konsultasi kesehatan gratis, konsultasi bebas biaya dari GKP. Majelis Sinode GKP membuka layanan Lifeline Care, telekonsultasi bebas biaya. Untuk lebih lengkapnya dapat dibaca di Warta Jemaat secara online. Komisi KPKP menghimbau agar anggota melakukan pembayaran iuran bulanan dengan cara transfer ke rekening mandiri seperti yang tercantum di layar dan di Warta Jemaat. Dan jika sudah ditransfer, mohon agar diinformasikan ke penatua wilayah masing-masing atau kontak person seperti yang sudah dilampirkan di Warta Jemaat online. Komisi KPKP memberikan informasi biaya pemakaman seperti yang tercantum di layar Bapak Ibu semua. Biaya pemakaman dengan protokol normal, jika di Sumur Kondang Klari, biaya total 6.500.000. Dan diskon kurang mampu menjadi 5.800.000, biaya yang ditanggung dari kas KPKP 3.500.000, sehingga biaya yang ditanggung keluarga jika normal akan menjadi 3 juta, sedangkan yang diskon karena kurang mampu 2.500.000 rupiah. Sedangkan untuk pemakaman di Cibitung, biaya totalnya adalah 3.500.000, sehingga tidak ada biaya yang ditanggung keluarga karena 3.500.000 ditanggung dari kas KPKP. Biaya dengan protokol COVID dengan uraian seperti di layar, biaya untuk petugas 10-15 orang
masing-masing 100.000 ditanggung oleh keluarga, yaitu besarnya 1 juta sampai 1.500.000. KPKP akan menyerahkan kepada keluarga yang merupakan anggota KPKP sebagai bantuan dari kas KPKP sebesar 3.500.000. Komisi Pelayanan Perempuan akan mengadakan webinar secara online dilaksanakan pada hari Sabtu 21 Agustus 2021 pada pukul 10 sampai 12 siang. Pemberdayaan ekonomi jemaat, tim kerja pemberdayaan ekonomi jemaat GKP Karawang periode 2021-2023 dengan susunan personalia sebagai berikut. Ketua Bapak Karelika Sandiniman, Sekretaris Bapak Eka Kristanto, Anggota Bapak Via Nurita Antar Nugroho, Ibu Rusbeti Manurung, Bapak Ardius Oloan, dan Ibu Penny Setiowati. Tim Master Plan GKP Immanuel Karawang dengan periode Agustus 2021 sampai Agustus 2022 susunan personalia sebagai berikut. Bapak Joni Jian, Ibu Penny Setiowati, Bapak Jasirmun Purba, Bapak Suyut Ratmoko, Bapak Edi Kristiono, Bapak Eka Kristanto, Bapak Via Nurita Antar Nugroho, Bapak Upi Kuswanto, dan Bapak Daniel Yosef. Demikian pokok-pokok warta jemaat yang kami sampaikan. Warta jemaat selengkapnya dapat dilihat di warta jemaat yang dibagikan secara online melalui grup wilayah masing-masing. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kita akan menaikkan pujian kita dari Kidung Jemaat 412 ayat 1, Tuntun Aku Tuhan Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, dengan sukacita terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara. Amin. Amin. Puji Tuhan, kita sudah menyelesaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa dalam saat teduh. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur Bapa atas rangkaian kebaktian yang sudah kami ikuti. Biarlah Engkau memberkati setiap kami dalam memasuki minggu yang baru. Kami menyerahkan semuanya ke dalam kasih pemeliharaan Tuhan. Terima kasih atas Bapak Pendeta Agus Paulus yang Engkau pakai untuk menyampaikan kebenaran kasih firman-Mu. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai dan makin memakai beliau dalam pelayanan di jemaat kami. Berkati istri dan anak-anak dan segenap keluarganya. Terima kasih kami atas pelayanan penatua, tim Muger dan tim MIK yang bertugas pada pagi ini. Tuhan berkati dan senantiasa menyertai mereka dalam pelayanan-pelayanan selanjutnya. Terima kasih Tuhan, inilah doa yang kami sampaikan dalam nama Putra-Mu, yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih semuanya. Selamat hari Minggu.